Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Ya, kita kembali akan belajar seni budaya kelas 7. Kali ini kita akan belajar bab 13 tentang level dan pola lantai pada gerak tari. Nanti di belakang juga Ibu jelaskan bab 14. Nanti penjelasannya di belakang ya teman-teman. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. A. Pengertian level. Level adalah tinggi rendahnya gerak yang kita lakukan pada saat menari. Level berguna untuk memberikan kesan dinamis terhadap gerak tarian yang dilakukan, sehingga tarian tidak monoton dan lebih menarik. Level gerak juga berfungsi untuk menunjukkan tokoh dalam penampilan tari. B. Level gerak. 1. Level tinggi. Gerakan level tinggi dilakukan sebatas kemampuan penari melakukan gerak secara vertikal. Level tinggi dapat menggunakan media atau alat bantu seperti susunan panggung kecil atau trap, atau alat bantu tali yang berfungsi untuk memberikan kesan melayang pada gerak tari yang ditampilkan. Pada tari kecak dari Bali, misalnya, penari yang berperan sebagai Sinta dan Rahwana berdiri di antara penari yang duduk membentuk lingkaran sehingga kedua tokoh tersebut terlihat jelas oleh penonton. Gerakan tari level tinggi lainnya adalah melompat atau melayang. Contoh gerak tari level tinggi terdapat pada tari Sedati dari Aceh, tari Serampang 12 dari Sumatera Utara, tari Bidadari Laminang Anak dari Bengkulu, tari Mandau dari Kalimantan Tengah, tari Cakalele dari Maluku, tari Remo dari Jawa Timur, tari Perang dari Papua Barat, dan tari Lompat Batu dari Nias. 2. Level sedang. Gerakan level sedang ditunjukkan dengan sejajar dengan tubuh, seperti berdiri secara lurus atau pose badan agak condong. Gerak level sedang memiliki kesan maskulinitas karena sering dilakukan oleh penari pria. Tari ini memberikan kesan kokoh dan kuat. Contoh gerakan tari level sedang, tari piring, dan tari payung dari Sumatera Barat, tari tortor dari Sumatera Utara, tari andun dari Bengkulu, tari selampir 8 dari Jambi, tari jangget dari Lampung, tari tanggai dari Sumatera Selatan, tari yapong dari Jakarta, tari jaipong dari Jawa Barat, tari serimpi, tari bedaya dari Yogyakarta, tari belambangan cakil dari Jawa Tengah, dan tari gambyong dari Jawa Tengah. Maaf, tadi tari belambangan cakil itu dari Jawa Timur ya teman-teman. 3. Level rendah. Gerakan level rendah ketinggian minimal dicapai penari. Contohnya ditunjukkan dengan menyentuh lantai, berbaring, berguling, duduk, dan jongkok. Contoh tari level rendah, tari saman dari Aceh, dan tari sekapur sirih dari Jambi. Level gerak juga berhubungan dengan ruang, waktu, dan tenaga. Level dapat membentuk ruang. Untuk membentuk ruang dibutuhkan waktu. Dan untuk membentuk ruang dan waktu, kita membutuhkan tenaga untuk dapat melakukan gerak sesuai dengan intensitasnya.
Pola lantai adalah sebuah garis atau pola maya yang dibentuk sebagai cara bagi penari dalam berpindah, bergerak, ataupun bergeser ke posisi untuk penguasaan panggung. Fungsi dari pola lantai adalah 1. Menata gerakan tarian yang selaras atau kompak antar anggota penari. 2. Memperindah pertunjukan karya tari. 3. Membuat penari tidak bertabrakan dengan penari lainnya. 4. Penari dapat menguasai panggung. Pola lantai berhubungan dengan ruang dalam tarian. Ruang pola lantai terbagi dua, yaitu ruang pribadi, tidak berpindah tempat atau areanya sendiri, dan ruang umum, melakukan gerakan berpindah dan dinamis. Berikut adalah contoh pola-pola tarian. Yang atas adalah bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui penari. A. Penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Gambar B. Penari bergerak melalui garis diagonal. Gambar C. Penari bergerak melalui garis horizontal. Gambar D. Penari bergerak melalui garis diagonal. Gambar E. Penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Gambar F. Penari bergerak melalui garis lingkaran. Nah, di gambar yang paling bawah atau gambar yang barisan bawah adalah bentuk pola lantai yang dibuat oleh formasi penari. Gambar A. Itu adalah formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Gambar B, itu adalah formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Gambar C, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Gambar D, formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Gambar E, formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Gambar F, penari bergerak melalui garis diagonal. Ya, sekarang sudah bab 14. Menampilkan level gerak dan pola lantai pada gerak tari. A. Memperagakan gerak tari berdasarkan level dan pola lantai dengan hitungan. Pada peragaan tari tunggal, kombinasi antara level tinggi, sedang, dan rendah ataupun gerak pola lantai tidak bisa dilakukan pada waktu yang bersamaan. Ya, jadi kalau misalkan menarinya tunggal, dia hanya bisa dalam satu waktu itu hanya menarikan misalkan level tinggi saja, atau level sedang saja, atau level rendah, dan pola lantainya pun hanya bisa satu. Ya, berubahnya tidak. Jadi kalau misalkan dia berubah di waktu yang lain, begitu ya teman-teman. Nah, pada tari berpasangan atau berkelompok dapat memainkan level dan pola lantai lebih leluasa lagi. Jadi misalkan tari berpasangan bisa melakukan pola lantai atau level yang berbeda. Misalkan yang satu level melakukan level tinggi, yang satu bisa level rendahnya atau sedang gitu ya. Dan itu juga bisa dilakukan dalam tarian kelompok. B. Memperagakan gerakan tari dengan tata pentas. 1. Bentuk pentas. Memperagakan tari di panggung tertutup atau sering disebut dengan panggung prosenum. Pertunjukannya biasanya di gedung-gedung pertunjukan yang representatif. Contohnya gedung seperti Balai Sarbini atau gedung Usmar Ismail di Jakarta. Nah, tari yang diperagakan di panggung terbuka seperti menari di pelataran Candi Prambanan dan Borobudur dengan kolosal. Tarian kolosal adalah tari yang melibatkan hampir ratusan penari. Hal ini dilakukan karena panggung yang digunakan berukuran besar. 2.
Tata rias dan busana. Tata rias dan busana pada pertunjukan tari berfungsi sebagai unsur pendukung. Setiap jenis tari memiliki karakteristik tata rias dan busana sebagai visualisasi makna dan simbol tari yang dibawakan. Nah teman-teman, sekian materi dari Ibu. Nah berikut adalah latihan soal ya. Kalian silakan kerjakan dengan melihat video ya, mencari jawabannya di video ya, tidak mencari di Google ya teman-teman. Terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.